Oke Mas, silakan dibuka Mas. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih untuk yang sudah hadir di agenda belajar meditasi rutin setiap Kamis malam. Setelah kita pending lama banget karena berbagai hal yang membuat tidak bisa terlaksananya agenda meditasi rutin, pada malam hari ini kita melanjutkan sesi belajar meditasi bersama Pak Toto PDY. Nah, karena ini sudah lama jeda, jadi soal pembahasan, soal alur dan soal bagaimananya saya sebagai host menyerahkan sepenuhnya kepada guru kita, kepada Pak Toto PDY. Beliau mau menyampaikan apa yang seru, yang bermanfaat dan insya Allah yang bisa membuat kita semakin mengerti keheningan dan kesadaran gitu. Untuk selanjutnya saya serahkan waktu, tempat, dan kesempatannya untuk Pak Toto PD. Monggo Pak. Oke, ya. Terima kasih Mas Fuad yang masih setia ngancani saya, nemeni saya di setiap kelas belajar meditasi lewat Zoom ini ya. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah bergabung. Saya mohon maaf sekali, hampir 2 minggu lah kira-kira saya libur karena sakit. Sebetulnya minggu kemarin sudah mampu, cuman batuknya masih masih ngiklik gitu ya. Orang Jawa bilang ngiklik. Jadi takutnya nanti pada saat itu terganggu. Sehingga mau tidak mau meskipun sekarang saya berada di luar kota, saya upayakan untuk bisa menyapa teman-teman lewat lewat Zoom ini ya dengan segala keterbatasan. Yang pertama waktunya terlambat, kemudian yang kedua mungkin suasananya tidak seperti biasanya karena kalau saya bawa lampu nanti saya diusir sama yang punya kafe ini gitu. Kira-kira apa membuat kantor apa gimana gitu. Jadi ya setidaknya tujuan saya kembali saya berusaha mengingatkan teman-teman juga dan sekaligus itu visi dan misi saya ketika saya buat kelas belajar meditasi ini. Jadi yang pertama adalah memang kelas ini atau sesi belajar meditasi lewat Zoom ini tujuannya adalah untuk mengenalkan belajar meditasi bagi mereka yang masih awam ya. Namun bukan semata-mata kita ini belajar meditasi hanya yang dikejar pengetahuannya. Ya, kalau yang dikejar pengetahuannya, kita tidak akan pernah dapat esensi dari meditasi itu sendiri. Jauh dari pengalaman saya, kalau Anda mau mengejar pengetahuan tentang meditasi, tidak akan ada habisnya. Tidak akan ada habisnya. Karena meditasi muncul dengan berbagai macam wajah, bahkan sampai 1.000 wajah saya katakan lewat berbagai macam tradisi-tradisi yang ada. Nah, namun bagaimana cara kita ini bisa merangkum dari apa yang ada di dunia meditasi ini, yaitu adalah kita harus mencari esensi dari meditasi itu sendiri. Jadi di sini yang lebih saya tekankan adalah itu, sehingga saya tidak akan pernah bosan untuk mengatakan bahwa meditasi tujuannya adalah kita menjadi master terhadap diri kita. Menjadi master terhadap diri kita itu bukan hanya sekedar kita ini mampu mengontrol pikiran, dalam artian kesemrawutan pikiran kita. Bahkan kita mampu jadi master terhadap apa yang kita sebut sebagai belief. Ya. Karena ketika berbicara tentang dunia meditasi yang lekat dan sangat erat kaitannya dengan fenomena energi yang mungkin bagi beberapa teman yang pernah menjadi praktisi di dunia esoteris pernah mendengar istilah subtle energy atau energi halus. Meditasi itu bekerja pada ranah itu. Nah, kalau bukan subtle energy berarti ada energi yang kasar dong. Itu ada, saya katakan. Yang membedakan biasanya ada orang mengkaitkannya dengan membeda antara power dan force. Nah, kalau force itu adalah energi keras, sedangkan kalau power itu lebih lekat dengan subtle energy. Nah, di dunia meditasi kita tentunya akan banyak berbicara tentang subtle energy. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita bisa mengakses energi. Cara paling mudah dan paling efektif tidak ada cara lain yaitu meditasi. Saya akan mengklaim itu satu-satunya cara yang mempermudah kita ketika kita ingin
mengkaji atau menggunakan energi itu untuk diri kita. Ya, jadi mungkin bagi beberapa teman yang masih baru gabung di sini, saya sampaikan ini tujuannya adalah itu. Jadi bukan semata-mata kita belajar tentang pengetahuan meditasi. Kalau pengetahuan meditasinya Anda bisa dapatkan dari mana-mana, ya, dari sosial media, YouTube, Google, apapun lah, itu bisa dapatkan. Tapi yang lebih penting adalah di sini, saya itu hanya ingin mengenalkan satu esensi tentang meditasi. Dan yang kedua adalah kita bersama-sama langsung berlatih. Saya pernah punya pengalaman, ada orang itu ketika saya pelajari meditasi, dia tidak pernah menanyakan hal apapun. Bahkan dia tidak pernah membahas tentang pembeda antara meditasi A dan meditasi B. Saya cuma katakan, tugasnya cuma satu. Kamu memiliki keyakinan tentang energi. Karena ini subtle energi, sehingga tidak tampak. Sehingga sulit bagi kita, bukan sulit, tantangan kita untuk meyakini bahwa subtle energi itu ada. Kalau energi keras kan jelas-jelas kelihatan kan. Kita dipukul, kita menggunakan apapun lah energi yang tampak mata, kasat mata, itu pasti mudah untuk meyakini bahwa itu ada. Namun ketika berbicara subtle energi, itu tantangan terbesar buat kita adalah bagaimana cara kita menjadi master terhadap diri kita dikaitkan dengan diri. Waktu saya mengajarkan ke teman saya yang dia benar-benar awam tentang dunia meditasi, dia tidak banyak bertanya tentang berbagai macam hal. Ya, misalkan dia nanya, oh ini apa itu? Enggak, saya cuma mengatakan, sudah lihatkan dan izinkan, titik. Dia setiap kali melakukan meditasi itu yang dia lakukan. Kalau dalam bahasa Jawanya mengatakan, manut opo persaning guru. Nah, itu kira-kira. Saya ngikut aja. Nah, yang menarik, justru adalah ketika dia kalau ditanya tentang teori teori meditasi gitu. Mungkin dia tidak paham. Tapi yang menarik, dia bisa mengambil manfaat dari meditasi. Nah, inilah sebetulnya yang ingin saya kejar di kelas-kelas seperti Zoom saat ini. Sehingga ketika kita melakukan meditasi di kelas ini atau lewat Zoom ini, kita mengambil satu tema yang itu nantinya bermanfaat buat kita semua. Karena semakin sering kita melakukan itu, tentunya akan memberikan dampak manfaat buat kita. Apapun, kesehatan, ya, katakanlah melatih intuisi, ya, katakanlah yang berkaitan dengan masalah keberlimpahan, ya, dunia terapi mungkin untuk diri kita maupun orang lain. Bagaimana ketika kita mampu menyeimbangkan energi dalam diri kita. Jadi manfaat-manfaat itu sebetulnya yang perlu dikaji. Gitu, ya. Sementara sampai sini dulu. Kalau ada yang baru dan mau nanya, monggo saya berikan waktu sambil saya tak jeruput kopi. Saya belum makan kopi ya. Oke, monggo silakan. Oke. Kita bisa bedah malam hari ini karena tadi saya sengaja untuk menyerahkan semua sesi acaranya itu ke Pak Toto karena udah lama jeda jadi agak bingung ini mau diarahin kemana gitu. Cuma setidaknya ketika kita udah memahami bahwa salah satu niatan dari Pak Toto mengadakan sesi meditasi bersama lewat Zoom ini adalah lagi-lagi tentang memperkenalkan satu pendekatan yang buat saya sendiri juga sesuatu yang sangat berbeda gitu. Gak apa-apa sih Mas, kalau misalkan nanti saya aja yang lead, cuman sambil saya potong-potong, nggak apa-apa. Misalkan nggak Mas Fuad katakanlah bingung atau gimana, nggak apa-apa, saya aja yang. Oke, langsung aja teman-teman. Kalau ada yang nanya silakan. Mungkin ada yang mau nanya tentang tema-tema apapun. Mau nanya Pak? Oke, silakan. Apa? Ojo galak-galak toh Pak. Oke, terus kabari sehat-sehat. Sehat-sehat. Lagi di Jakarta ya Pak. Oke, sip. Pak, tujuan dari kok ndelok drakor ngene iki sapa iki mau. Nah,
Kalau tujuan dari meditasi kan banyak toh, Pak. Ya. Dan hasil dari latihan meditasi itu kan sesuai dengan tujuan kita, gitu. Kalau semisal tujuannya rileks, berarti nanti yang didapatkan dari meditasi ya cuma rileks, Pak. Kalau semisal ingin dapat pencerahan gitu, Pak, diniatkan sudah dapat ide gitu kan. Itu bisa nggak, Pak? Oke, Oke, sekaligus saya pertanyaannya itu aja. sekaligus saya luruskan. Sebetulnya simple. Kalau sesuatu bisa kita selesaikan sendiri, Anda nggak perlu meditasi. Contoh, misalkan, aku sumpah Pak, aku pengen relax. Oke, nggak usah meditasi, hipnosisnya cukup. Ya, pakai NLP cukup. Meditasi itu bagi saya itu adalah menyelesaikan sesuatu yang memang kita tidak mampu melakukan. Kalau saya mengatakannya sebagai domain kiri dan domain kanan, meditasi berada di domain kanan. Mikrokosmos dan makrokosmos. Meditasi berada di makrokosmos. Kalau kita punya masalah, nggak usah ngomong gitu ya, yang lebih tajam aja. Kenapa sih Pak, suasana nasib saya itu jelek? Dan Anda nggak menemukan jawaban itu, dan ketika tidak menemukan jawaban itu, kita tidak tahu harus melakukan apa. Selesaikan dengan meditasi. Itu ketegasan saya mengatakan. Ketegasan saya di situ. Jadi kalau di awal-awal saya mungkin masih ya gini, itu kan ketegasan saya di situ. Jadi kalau Anda punya masalah dan nggak, contoh, saya sakit, ya, saya sakit kayak kemarin. Saya berusaha, contoh saya sendiri, saya sakit. Saya berusaha menyelesaikan dengan cara saya, sejauh dari apa yang saya tahu. Saya minum obat, saya ini, saya itu, saya itu. Kok ya gak waras-waras? Ya. Bagi keyakinan saya mengatakan bahwa percuma saya terus memikirkan penyakit saya dengan berusaha mencari solusi lewat nalar saya, lewat logika saya. Daripada kayak gitu, saya selesaikan lewat meditasi. Nah, pertanyaannya justru malah tantangannya ini, percaya atau tidak? Karena di dunia meditasi tidak ada yang namanya abu-abu. Ya, enggak. Nah, justru malah tantangannya ada di sana. Jadi kalau misalkan, kalau kita ini meyakini bahwa kita adalah bagian dari kesemestaan ini, ya, yang esensinya dari kita sendiri adalah lewat energi yang kita miliki, yang semuanya berbaur dengan semesta. Kalau kita meyakini itu, ya lakukan apapun. Ya, lakukan apapun dalam konteks misalkan, ya saya harus meyakini bahwa ini jalan. Sehingga tantangannya sebetulnya, kalau di dunia meditasi, apalagi bersentuhan dengan subtle energy, itu adalah belief kita. Tapi kalau di domain ini, tantangannya seberapa jauh pengetahuan kita. Ini kaitannya. Nah, ketika kemarin saya mengalami sakit seperti itu, saya berusaha nggak waras-waras. Ya sudah, saya selesaikan dengan cara apa? Ya saya lakukan meditasi. Masalah orang menyebutnya wis wayai waras, sudah saatnya sembuh. Itu urusan lain bagi saya. Tapi bisa sembuh. Karena ya prinsip saya simpel. Kalau memang saya merasa tidak mau menyelesaikan, ya sudah saya selesaikan dengan meditasi. Di situ berarti saya meletakkan semuanya di luar dari apa yang sementara ini menjadi eksistensi saya sebagai manusia. Dalam hal ini kita memiliki akal. Di mana di situ tantangannya adalah tentang makanya kata kuncinya di dalam ketika kita menjadi praktisi meditasi cuma dua, niatkan dan izinkan. Titik itu aja. Gampang ngomongnya, sulit melakukan. Nah, bagaimana supaya ini bisa masuk ke dalam diri kita menjadi sebuah belief? Ketika saya katakanlah dalam kondisi tertentu saya mengatakan, oke, saat ini saya akan menyalurkan energi saya untuk orang lain. Ketika saya meyakini itu terjadi, ya terjadi pada saat itu. Nggak pakai besok, nggak pakai nanti. Terjadi pada saat itu. Masalah dampaknya kapan? Nah, itu kembali kepada aturan semesta. Kita nggak bisa mengatur. Tapi pada saat itu it works. Pasti. Nah, tantangannya justru malah di situ. Kira-kira itu sampai di sini. Oke, berarti keyakinan tuh punya
pengaruh yang besar terhadap hasil atau dampak dari meditasi ya, Pak? Ya, bukan hanya masalah hasil, bekerjanya itu aja sudah termasuk Oh, hebat. prosesnya ya, proses bekerjanya meditasi itu terpengaruhi dari keyakinan. Ya, misalkan contoh, saya menemui orang yang dia lagi ada masalah. Karena saya tidak mampu menyelesaikan masalahnya dia lewat nalar. Saya cuma mengatakan, yakini ya bahwa saya akan menyembuhkan kamu lewat energi saya. Malam ini kita meditasi bareng, bla segala macam. Cek saya jalan. Masalah dia percaya nggak penting buat saya. Tapi saya yakin energi saya masuk ke dia. Saya bukan dari saya, tapi saya adalah sebagai penyelaras energi yang ada di semesta ini. Saya bukan menciptakan energi. Saya hanya sebagai ibaratnya itu transmitter atau apa ya, kalau di dunia wifi itu nggak ada kan namanya itu apa, pointer lah kira-kira kayak gitu. Nah itu caranya cuma satu, dengan cara sering berlatih. Karena berbicara tentang belief, coba dibedah dari sisi apapun. Bagaimana cara kita memiliki satu belief yang luar biasa sekali dan itu melekat. Tidak ada cara lain yaitu repetisi. Karena ini ilmu yang paling hebat di dunia ini. Satu, repetisi. Nggak ada cara lain untuk kita bisa memasukkan satu belief dalam diri kita. Sehingga harus banyak berlatih. Oleh karena itu, tadi saya katakan, setiap hari Kamis ketika saya melakukan meditasi, bukan kita belajar tentang pengetahuannya, itu bisa di luar. Tapi ketika kita di sini, kita praktek bersama. Praktek bersama, yuk kita sama-sama, yuk kita selaraskan siapa yang saat ini perlu kesembuhan, siapa yang saat ini perlu perlimpahan, siapa yang saat ini, yuk kita lakukan. Nah, itu sebetulnya tujuan saya itu. Sehingga dia nggak boleh Pak, kalau misalkan saya menanyakan tentang sisi pengetahuan dari meditasi, ya monggo. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Enggak, ya saya nggak akan jawab, gitu. Saya nggak ngerti. Gitu. Berarti meditasi itu juga sebagai salah satu cara yang bisa dipilih untuk memanifestasi suatu hal ya, Pak ya? Sangat. Hmm. Sangat. Sebetulnya saya katakan sangat. Oke. Sangat. Ya kalau misalkan kita berbicara sedikit yang agak repet-repet. Apakah harus meditasi? Bagi saya katakan iya. Karena kenapa? Bagi saya katakan iya itu karena sifatnya universal. Karena kalau kita sudah berbicara tentang religi, sebuah keyakinan, tabrakannya kan akeh. Belum tentu saya meyakini sesuatu yang orang itu sama. Kalau misalkan ada yang nanya ke saya, lupa saya nggak perlu meditasi, Pak, saya berdoa. Loh hebat kalau Anda bisa melakukan itu. Dan saya salut. Saya pingin saya bisa seperti itu. Pertanyaannya, yakin tak? Ojo-ojo gak yakin gitu loh. Nah itu loh. Kita ngomongnya yakin, aku berdoa gini. Tapi setelah selesai berdoa, yang terjadi justru malah mempertanyakan apa yang barusan kita sampaikan. Nah, kalau kayak gitu, Kita nggak terwujud apa enggak gitu kan? Nah, berarti kan nggak percaya, percuma. Nih kayak ngono. Nah sekarang pertanyaan satu, sama Tuhannya sendiri aja nggak percaya. Ya sehingga Tuhan Dewa mari gitu ya sekalian. Gitu loh. Ini agak apa nyerempet, tapi faktanya itu gitu loh. Nah justru malah dengan cara-cara seperti ini, ya tetap bukan berarti bahwa saya akan, ya ini yang bisa saya sampaikan ke teman-teman, saya bagikan. Kalau saya menjelaskan ke teman-teman lewat apa yang saya yakini dalam hal ini tentang religi atau agama saya, pasti banyak benturan. Padahal kan kita butuh manfaat dari sana. Makanya ada orang mengatakan, Pak boleh nggak Pak setelah saya meditasi saya zikir? Monggo kalau Anda yakin. Kalau itu memang membuat Anda jauh lebih yakin, monggo silakan. Yang jelas perlu digarisbawahi. Ada satu kekuatan yang sementara ini kita anggap sebagai pikiran adalah menyelesaikan semua masalah. Enggak. Karena kalau masih pada ranah pikiran, kita masih akan terbentur kepada satu dimensi ketiga. Ketika berbicara energi, itu sudah satu level di atas kita. Nggak tahu satu level, dua level, nggak tahu. Pokoknya sudah di luar dari tataran ruang dan waktu. Jadi alangkah lebih bijaksana ketika kita itu memisahkan. Kalau bisa saya selesaikan ini, saya selesaikan. Saya nggak ada sama energi sama emosi. Enggak, tetap saya pakai. Tapi ketika kapan saya pakai? Tapi ketika kapan saya harus pakai meditasi, saya akan lakukan. Bukan mencampur adukan. Contoh aja ya, contoh yang paling simpel. Percaya atau tidak, kita ngomong hipnosis. Hipnosis itu abu-abu sebetulnya.
Karena kenapa? Anda bisa melihat dari berbagai macam sisi. Anda melihat dari sisi psikologi. Kita menyebutnya adalah, karena orang ini sudah masuk kondisi rileks, maka otaknya lebih tenang. Pertanyaannya, ada nggak orang yang mampu melakukan hipnosis tanpa dia paham itu? Ada. Tanpa dia paham. Berarti Ada. kan ada sesuatu yang sebetulnya itu sangat eksis gitu. Bahkan NLP saya mengatakan bahwa NLP itu sebenarnya adalah dunia esoteris yang dimodernkan. Sehingga makanya kalau ditarik-tarik ke sini, NLP itu balik lagi punya berbagai macam wajah. Mau melihat dari sisi esoterisnya, ya, mau melihat dari sisi pengetahuannya yang mungkin berkaitan dengan dunia komunikasi, ya, dunia psikologi, ya, dunia arkeologi, antropologi, ya, kayak gitu kan banyak kan. Nah, balik kalau meditasi hanya satu begini. Anda sebetulnya nggak perlu belajar tradisi yang ruwet-ruwet, nggak usah. Tapi kalau Anda yakin itu aja, selesai. Ya pasti itu works gitu. Karena memang kuncinya berbicara bilik, kuncinya adalah berbicara energi, basicnya adalah bilik. Berbicara tentang pengetahuan di luar energi, ya kita ngomong dunia astral dan non astral ya. Kalau astral fisik lah kita. Berarti ya pengetahuan kita. Semakin banyak orang punya pengetahuan, tentunya dia akan mudah untuk mengeksersis logika atau nalarnya dia untuk menyelesaikan sesuatu. Berbicara tentang dunia energi, ya dia harus banyak mengeksersis beliefnya dia. Cara mengeksersis belief adalah dengan berlatih. Itulah kenapa saya mengatakan ketika kita sudah bermain-main di dunia energi, yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, seringlah berlatih. Berlatih ini bisa berarti kita menerapkan itu untuk diri kita maupun orang lain. Sering-seringlah membantu orang. Paling gampang. Kan? Sering-seringlah mendoakan orang. Siapapun itu. Ketika ketemu sama, oke, kamu tak doakan ya. Ini, berbagai macam tradisi. Itu sudah sangat membantu. Yang kedua, sering-seringlah grounding. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu energi apa yang masuk dalam diri kita atau pada saat ini alih-alih sebetulnya adalah untuk membuat diri kita cleansing dari sisi aura, vibrasi maupun apapun jadi lebih baik. Yang kedua adalah melatih tadi keyakinan kita tentang satu entitas yang kita sebut sebagai subtle energy. Dan yang ketiga adalah sering-seringlah bersentuhan dengan alam. Alam itu bisa binatang, bisa tumbuhan, bisa air, bisa batu, udara, karena kita karena itulah esensi dari kesengsaraan. Itu terus malah dawa omongan. Sekolah tak pakai guys. Memang harus dipancing dengan pertanyaan, Pak, biar keluar gitu. Nggak masuk menang-menangan, ilmu kubat. Bener itu. Itu ceritanya. Oke, sip, mantap Pak. Penjelasan. Ya, thank you ya. Siap. Oke, yang lain mungkin. Yang lain monggo. Yang lain monggo. Sekali lagi teman-teman ya. Kalau saya pribadi, Anda mau nggak on cam maupun nggak penting. Yang penting Anda aktif. Jangan nanti pada saat Zoom diem, ketika di grup nanya dowo, saya kalau suruh ngetik panjang, males. Terus terang aja males. Saya tak omongin sekali lagi males. Gitu. Kalau pas senggang telepon nggak apa-apa. Tapi kalau pada saat seperti ini, Anda punya masalah, gitu. Taruhlah, saya kalau cerita masalah saya kan saya sungkan. Loh, Anda kan bisa pakai, saya punya teman Pak, gini, padahal masalah ide, itu kan nggak apa-apa gitu buat pembelajaran kita semua. Nggak usah sungkan, gitu. Makanya sekali lagi saya katakan, cara menundukkan ego kita adalah jujurlah kepada diri kita sendiri. Selama kita masih menjunjung tinggi ego kita nggak akan pernah jujur sama kita. Nggak akan pernah jujur. Dan begitu Anda nggak pernah jujur dengan diri kita, Anda akan sulit untuk berdamai dengan diri. Kunci ketika kita ini benar-benar bisa selaras dengan semesta, kita harus berdamai dengan diri. Syarat berdamai dengan diri adalah jujur mengakui siapa diri kita. Terus nggak usah ditutupi. Toh juga nggak perlu announcement ke orang kan. Jujurlah dengan diri. Mungkin sedikit di luar pembahasan tentang meditasi.
lebih penting adalah jujur dengan diri kita, itu penting sekali. Penting. Karena ya perjalanan itu, saya selama ini saya berada pada fase itu. Fase ketika saya sibuk menggunakan topeng saya. Dan ternyata capek. Dan nggak dapat apa-apa. Oke, monggo yang lain silakan. Yo, yang mau nanya, yuk. Ini karena sinyal saya masih buruk Bekasi. Oh gitu. Jadi Kalau saya bagus nggak? Sorry, saya nggak konfirmasi. bagus, bagus. Saya pakai HP soalnya. Saya pakai tethering pakai HP. Saya takut kalau Iya. wifi malah bermasalah. Alhamdulillah masih bagus, Pak. Bagus ya. Oh ya, by the way, ini berapa orang tuh kita takoni di Bayi 6 tok lah. 12. 12. Oke, dari 12 orang ini kira-kira ada yang tinggal di Bali nggak saat ini? Saya minggu ini sampai hari Minggu saya berada di Bali. Kalau misalkan Teman-teman, nanti atau besok saya akan sampaikan di grup atau sampaikan juga ke teman-teman yang lain. Kalau memang mau nanti kita ketemuan di Renon. Kita meditasi di tempat terbuka di lapangan Renon sore Minggu jam 4 lah, jam 4-an. Kita meditasi bareng, nongkrong bareng, beli gorengan sendiri, beli kopi sendiri kayak gitu. Kalau mau. Itu si Encang ya? Iya, yuk. tambah kanker. Long time no see, mamen. Tambah ganteng kamu, Cang. Serius. Kamu nggak kangen Bali, tak, Cang? Tak pikir tadi Coki Pardede itu, Pak. Bukan Iya, ternyata. mirip, makanya mirip dia. Saat. Kamu nggak kangen kamu sama aku tuh ya? Aduh, jangan Pak, nanti NLP-nya kepake mulu di Kute. Wah ya justru malah itu. Caranya kan harus mempermudah hidup kan. Itu udah sulit, jangan dibuat ruwet gitu loh, Cang. Siap, Pak. Siap. Nanti kalau ke Jakarta ketemuan ya. Siap. Tuh. Oke, sambil running jalan, saya mau sharing beberapa hal ya yang mungkin selama kita nggak ketemu ini, mungkin dari pengalaman saya ketika saya ngobrol sama teman-teman. Bukan masalah ketika saya berhasil melakukan sesuatu, bukan itu, ya. Tapi ambil dipetik dari sisi positifnya bahwa yang tadi saya katakan, sering-seringlah melatih untuk bermeditasi, sering-seringlah melatih untuk membangun keyakinan tentang satu energi. Karena gini, bagi saya, setiap anak manusia itu pasti akan dibenturkan dengan satu masalah dalam sepanjang hidup. Saya nggak tahu fasenya kapan. Dimana ketika itu dia akan mempertanyakan tentang sesuatu yang sudah di luar dari kemampuan. Ulang ya. Sejauh dari pengalaman saya, setiap anak manusia itu akan bertemu dengan satu titik, entah waktunya kapan, di mana dia harus mempertanyakan tentang eksistensinya dia, di mana dia tidak mampu menyelesaikan. Bagi saya, itu adalah titik ketika Anda itu disentuh dengan semesta. Dalam tanda kutip bahasanya adalah, masihkah kamu masih merasa sebagai Superman dalam Nah, saya mengajak teman-teman mengingatkan seperti ini, supaya setidaknya teman-teman mulai sadar tentang dirinya. Kenapa? Kalau memang pada titik ketika Anda harus dipertemukan dengan fase itu, kita tidak bisa memilih pada saat itu kita dalam kondisi enak atau tidak. Kalau kondisinya pas enak, syukur. Kalau kondisinya nggak enak, pasti nggak enak. Kenapa saya katakan ini? Beberapa hari yang lalu saya sempat ketemu dengan salah seorang teman. Ya, dia punya masalah, oke lah kita katakan sesuatu yang skopnya lebih makro kehidupan. Dia merasa bahwa seolah-olah dunia ini curang karena dia bisa melakukan segala sesuatu dan itu tidak berhasil. Saya mengatakan seperti ini. Kalau saya dimintain pendapat orang,
dia dalam tanda kutip dia mengalami kondisi sosial yang seolah-olah stuck, dia nggak bisa mengapa apa itu. Langkah nomor 1 adalah segeralah ubah pola hidup kita. Pola hidup kita itu bisa macam-macam. Saya mengatakannya sebagai merubah pola. Kalau orang punya keyakinan yang lain, yang menyebutnya sebagai meruat. Meruat itu sebenarnya adalah merubah pola. Merubah pola itu bisa macam-macam. Anda punya kebiasaan yang tidak biasa dilakukan setiap hari, itu sedang merubah pola. Contoh, Anda tidak biasa mandi tengah malam jam 1. Anda mandi jam 1 dalam waktu kurun waktu. Itu sudah merubah pola. Contoh yang paling sederhana. Nah, waktu itu yang saya sampaikan ke saya adalah, cobalah kamu sebelum gitu, kamu coba untuk diam saja. Kamu nikmati kesempatan. Saya tidak mengajarkan mindfulness, saya tidak mengajarkan tentang pratyahara, pranayama, enggak. Saya cuma minta, diamlah kamu dalam kesendirianmu, tapi kamu nyaman. Awal ketika saya menyampaikan, dia mengatakan, pikiran saya kok rasanya lari kemana. Saya cuma cukup mengatakan, ini pakai prinsip dari meditasi Buddha sama Thai. Saya mengatakan, akui aja ada. Itu aja. Saya melatihnya itu. Jadi misalkan ketika dia diam, kemudian ada suara. Dari suara ini terbentuklah pikiran kita, membuat kita mengingat sesuatu, bla 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 segala macam. Ketika ada muncul sensasi itu, saat kita menyadari, cukup katakan, ya kamu ada, diam lagi. Yang penting nyaman sih. Mungkin pada saat itu, dia tidak menemukan satu esensinya pada saat itu juga. Tapi ketika dia mengulang itu, yang terjadi adalah tanpa disadari dia banyak melakukan sesuatu dalam hidupnya itu yang sudah di luar nalarnya. Dia ketemu dengan satu opportunity baru. Dia bahkan mampu membantu orang lain. Ya. Bahkan ketika pada saat itu dia dimintain tolong oleh seorang orang yang dalam tanda kutip ada keretakan di tempat. Dia cuma bilang ke saya, Pak, saya nggak melakukan apa-apa. Saya cuma bilang, ayo kita sama-sama dulu. Kamu diam aja, Pak. Saya akan pegang tangan. Mobilnya dipegang tangan. Saya akan salurkan energi yang terbaik. Itu dilakukan 2-3 kali. Nggak tahu kenapa, tiba-tiba langsung rujuk lagi rukun. Dia sampai kaget dan dia terharu, dia merasakan bahwa ternyata saya memberi manfaat. Apa sih nilai filosofis dari apa yang saya sampaikan? Apapun yang kita lakukan, kita tidak pernah tahu hasilnya. Namun yang lebih penting adalah ketika kita mengalami satu kondisi yang kita menyebutnya sebagai stuck, segeralah rubah pola. Merubah pola itu kebiasaan kita, lingkungan teman-teman kita. Bahkan Anda mungkin pindah tempat. Nah, lewat meditasi ini, saya itu ingin mengenalkan, rubahlah pola Anda yang biasanya setiap malam mau tidur langsung bleksek segala macam, atau mungkin mau tidur harus mikir. Lakukan meditasi. Yang saya maksud di sini adalah merubah pola kehidupan kita dengan kita menyadari bahwa ada yang nggak beres dengan saya. Saya harus berubah pola. Anda akan menemukan. Ingat bahwa setiap orang punya rahasia jalan kehidupan masing-masing. Kita tidak pernah bisa mengatakan, kalau cara ini pasti akan seperti itu. Nah, kalau ada orang yang mampu mengatakan itu, saya ingin belajar. Serius saya ingin belajar. Karena setiap orang punya rahasia sendiri dengan Sang Pencipta. Lewat berbagai. Salah satunya adalah yang saya katakan. Ketika kita tidak memiliki satu kemampuan untuk menyelesaikan satu masalah, serahkan masalah ini kepada domain yang kanan, domain makrokosmos. Di situ berlakunya hukum saudara. Itu ya, mumpung saya ingat pengalaman. Oke, buat yang lain, barangkali ada pertanyaan atau mau menyanggah mau apapun sebelum kita lanjut, lagi kita langsung praktek. Langsung praktek aja, Pak.
biar cepat. Biar cepat. Butuh rokokan masalah. Ya udah, berarti saya nanya satu hal. Nah, maksudnya harus ditanyakan dulu. Iya toh. Ayo lanjut. Ya. Jadi terkait tentang tadi penjelasannya bahwa meditasi itu bisa jadi menjawab atau setidaknya mengarahkan pada jawaban ketika kita ngerasa stuck gitu. Nah, ini yang baru baru banget saya alami selama seminggu kemarin, di mana ketika saya stuck banget, udah sholat nih, udah sholat, udah ibadah versi saya lah, nggak dapet. Tapi kemudian ceritanya pakai meditasi mudra lah. Terus habis itu 2 hari setelah melakukan sesi meditasi itu, clue-nya dapat. Nah, tapi yang jadi pertanyaan ini mungkin karena otaknya jahil ya, maksudnya ini jawaban apakah berdasarkan kecerdasan tubuh atau dari semesta ya? Cia. Itu pertanyaannya saya yang ini harus harus saya tanyakan ini karena eh, itu nggak sekali 2 kali, kan saya setiap pekan, hampir setiap pekan selalu mendampingi jenengan, dan ya begitu terus polanya, begitu terus. Ketika sholat nggak dapat, sama meditasi dapat gitu, sampai kemudian ada teman ustadz saya, teman ya, saya kan juga ustadz nih ya. Terus habis itu nanya, kok malah dapatnya di meditasi, apa yang membuat istimewa sih meditasi itu, apakah itu tidak nyimpang dengan agama? Saya bilang nggak ada kaitan antara agama dengan meditasi ya. Meditasi yang diajarkan sama guru saya, which is itu Pak Toto, adalah meditasi untuk menyelami ke dalam, tidak ada kaitannya dengan Tuhan gitu. Nah terus yaitu pertanyaannya kembali kepada, kalau kembali ke dalam berarti kan itu ada kecerdasan tubuh kan, ada kecerdasan tubuh. Nah kemudian jadi multi jawaban gitu ketika saya harus berhadapan dengan orang yang masih menyaksikan meditasi sebagai sesuatu yang tidak menyekutukan Tuhan gitu sih Pak. Nah itu untuk menjawabnya sebaiknya gimana? Oke. Saya akan mencoba menjelaskan Mas ya. Tetapi nyun sewu, saya tidak berani mengkritisi tentang apa yang Anda yakini sebagai keyakinan Anda dalam beragama. Saya Oke, melihat dari sisi meditasinya aja, supaya tidak ada bentrok. ya, Kalau kita berbicara tentang kesadaran, ya, kita ini punya 3 level. Saya mengatakan 3 level, seperti di minggu yang lalu saya katakan. Ini adalah pemodelan saya yang paling sederhana. Apakah ini benar? Belum tentu. Tapi sejauh ini yang saya pahami sebagai pemodelan saya tentang kesadaran. Ya. Jadi kita ini punya 3 level kesadaran. Yang pertama adalah kesadaran pikiran. Ya. Selanjutnya adalah kesadaran tubuh. Ketika sudah sampai pada kesadaran tubuh, itu adalah gerbang ketika kita akan masuk kepada kesadaran yang jauh lebih di bawah kita, yaitu kesadaran energi. Karena sesuatu yang paling mendasari dari kita adalah energi. Ya. Nah, meditasi itu sebetulnya adalah kita ini mau bertahap-tahap. Kalau dibahasakan pembelajaran secara terstruktur, kita ini mau menenangkan pikiran ini supaya kita bisa masuk kepada kesadaran tubuh. Ketika sudah masuk kepada kesadaran tubuh, disinilah yang kita kenal sebagai meditasi mindfulness. Ya, yang pintu masuknya bisa berbagai macam hal, lewat NLP bisa, lewat mindfulness yang biasanya kita pelajari di kelas-kelas umum gitu ya, latihan berjalan menyadari itu, latihan memegang sesuatu. Itu artinya kita adalah mulai pada kesadaran. Kita mengistirahatkan sejenak kesadaran itu. Ketika ini sering dilatih, dia akan masuk pada level yang berikutnya, yaitu kesadaran energi. Ya, sini kesadaran energi adalah subtle energy.
masuknya kesadaran fisik kepada kesadaran energi itu tidak ada langkahnya, Mas. Tidak ada langkahnya. Jadi kalau tadi kan jelas, dari pikiran, oke, pikiran saya hentikan, saya akan fokus kepada kesadaran fisik. Berarti kan ada langkah untuk kita mengarah. Tapi ketika masuk kepada kesadaran energi, tidak ada langkahnya. Kenapa tidak ada langkahnya? Artinya, lakukan ini pasti akan masuk ke energi. Nggak ada seperti itu. Karena apa? Basicnya dari energi, sekali lagi saya katakan adalah belief. Nah, belief di sini yang saya maksud adalah ketika tadi dikorelasikan dengan pertanyaan Mas Fuad, kenapa ketika kita melakukan meditasi justru malah saya mendapatkan sesuatu? Ya kan? Saya mendapatkan sesuatu. Karena banyak sekali di dalam kita berbicara tentang falsafah meditasi. Itu sebetulnya adalah orang itu mau diajarkan untuk freedom. Freedom itu artinya adalah bukan freedom. Kita melepas diri kita dari segala macam ego kita. Ya kita sebagai esensi bagian dari kesemestaan. Meditasi itu arahnya ke sana. Dan Anda harus menemukan sendiri. Anda tidak akan bisa mendapatkan satu bentuk kesadaran itu yang sifatnya itu ditularkan dari seorang guru kepada enggak. Seorang guru kepada murid itu adalah ibaratnya channelingnya doang. Tapi untuk menemukan diri kita nggak ada cara lain. Diri kita sendiri yang menemukan. Yaitu adalah ketika kita melepaskan. Ketika kita menggunakan satu bentuk cara lain, mungkin pendekatannya lewat sisi agama. Yang perlu dipertanyakan, saya tidak mengkritisi, tapi perlu dipertanyakan adalah, benarkah ketika Anda melakukan itu adalah sebuah kesadaran yang muncul dari dalam diri kita, ataukah itu inputan dari luar? Ini pertanyaannya. Tapi kalau di meditasi kan enggak. Meditasi kan, oke, tadi yang saya katakan, jujurlah dengan diri sendiri, lepaskan diri kita. Saya ngakui diri saya apa adanya sekali. Saya hanyalah makhluk gini. Ketika Anda mengatakan itu ketika diterapkan dalam konteks agama, itu pasti akan banyak sekali tabrakannya. Contoh misalnya, saya meyakini bahwa semesta sangat kaya, semesta akan memberikan satu keselarasan dalam diri saya untuk saya bisa berbuat lebih baik, yang nantinya akan membawa kebaikan untuk saya dan keluarga segala macam. Tapi ketika dibenturkan dengan agama, dan kita punya satu keyakinan di dalam salah satu agama yang kita yakini bahwa misalkan rezeki ada yang ngatur toh. Gitu kan? Rezeki misalkan ya mungkin kita ini harus terima segala macam kayak itu. Itu kan tabrakan, Mas, saya katakan. Nah, itu jawabannya kalau dari versi saya. Mohon maaf sekali lagi kalau kata-kata saya mungkin kurang tepat begitu. Tapi itu jawaban saya pribadi. Saya nggak bisa bohong. Itu yang harus saya katakan. Sehingga alangkah lebih baik, bukan berarti kita meninggalkan apa yang kita yakini sebagai perbuatan. Enggak, lakukan itu terus. Sudah, itu lakukan. Ketika Anda meditasi, ya lakukan meditasi bahwa Anda adalah bagian dari kesemestaan ini dalam konsep energi. Titik. Tapi ketika Anda menggunakannya dalam konteks agama, ya sudah, Anda adalah konsep apa yang Anda yakini dalam agama. Dipisahkan, Mas. Pokoknya dipisahkan pada porsinya. Sama kayak tadi mengatakan, pokoknya yang paling enak kalau kita bisa meletakkan pada porsinya. Apapun itu. Berbicara tentang pengetahuan LP, tadi saya katakan tentang hipnosis, tentang bagaimana kita merespon kehidupan. Ya, itu. Jawaban saya. Nyun sewu sekali lagi, mohon maaf kalau mungkin dari teman-teman yang mendengarkan ini tidak nyaman dengan jawaban saya. Tapi sekali lagi, ya itulah jawaban saya. Saya harus jujur, saya nggak mau menutup-nutup. Nah, itu yang saya alami. Oke, nangkap. Itu ya, Mas. Itu tadi poin. Ya, itu. Jadi, karena di meditasi, kita kan hanya meyakini bahwa ini bagian dari semesta, titik, sudah itu aja. Makanya saya katakan, tadi yang waktu Idrus nanya, saya bilang, bermain-main dengan meditasi, nggak bisa abu-abu. Karena itu sifatnya adalah belief. Ya, enggak. Ya. Harus tegas. Letakkan pada porsinya. Enak. Sebenarnya gini, kalau kita sebagai katakanlah bekerja di salah satu instansi,
Gimana kalau kita bekerja di instansi itu, kita harus menggunakan satu seragam tertentu dengan sikap kita yang berubah. Ya, mungkin perlu kedisiplinan segala. Tapi begitu Anda melepas semuanya, ya Anda akan jadi manusia biasa. Nggak mungkin Anda akan jadi seperti orang yang tadinya berperan sebagai salah satu orang yang harus bertanggung jawab terhadap instansi tertentu. Nah, untuk itu kita harus jujur. Agak nggak enak, Mas. Mendengarnya nggak enak mungkin bagi beberapa orang. Tapi ya, itu jawaban saya. Ya. Oke. Siap. Terima kasih, Pak. Oke. Ini ada pertanyaan dari Mbak Nana Andri. Ya. Apakah ketika meditasi itu kuncinya Potong, Mas. untuk dapat powernya gitu loh, Pak? Diulang, Mas. Tadi sempat kepotong, Mas. Oh ya. Internet dulu ya. Sorry. Diulang, Mas. Perlu untuk dapat esensi dari meditasi, apakah ketika kita mengizinkan dan meniatkan sampai kemudian kita secara refleks sampai ke teknik mudra tertentu. Jadi refleks ya sama seperti saya waktu praktek itu, tiba-tiba tangan gerak sendiri untuk menyimbolkan dengan simbol yang pernah Pak atau praktekkan waktu itu. Jadi tangannya refleks kayak gitu. Nah, kalau saya kemudian menambahi pertanyaannya Mbak Nana, refleks itu memang beneran refleks atau itu ada dorongan dari energi atau kesadaran atau kemudian kecerdasan tubuh? Oke. Karena beneran kita nggak paham itu, tiba-tiba tangan begitu aja. Ya. Kalau dikatakan refleks, saya katakan ya. Cuman refleks seperti apakah itu, saya masih belum bisa menjawab. Setiap orang beda-beda. Contohnya gini, Mas. Kita katakanlah lewat di satu tempat bangunan baru, tempat baru yang masih asing. Ya, dimana ketika kita lewat jalan itu, kita harus lewat tangga yang tingginya sekian. Kemudian setelah tangga kita harus belok segala macam kayak gini, kayak gitu ya. Kemudian kita terbiasa di tempat itu. Perlukah kita berpikir lagi untuk lewat tangga itu bahwa nanti setelah itu saya harus gini? Kan nggak gitu. Ya kan? Nah, ini dibangun karena adanya kebiasaan. Makanya saya katakan, meditasi itu tidak lepas dari apa yang disebut sebagai latihan. Latihan itu untuk membentuk pola-pola ini tadi. Salah satunya adalah untuk menundukkan pikiran. Lewat apa? Yang saya katakan sebagai mudra. Mudra ini sebetulnya adalah salah satu cara untuk kita bisa menundukkan pikiran nalar sadar kita. Karena untuk menghentikan pikiran kita, itu adalah kita harus menggunakan satu tradisi tertentu. Yang kita sebut sebagai esoteris. Duduknya harus tertentu. Bahkan jamnya harus tertentu. Buatlah tradisi buat diri kita. Kalau misalkan Anda nggak ingin belajar tentang tradisi tertentu. Saya kalau mau meditasi, saya harus mandi dulu keramas sampai bersih. Nah ini kan tradisi. Yang ini sebenarnya adalah untuk menunjukkan pikiran sadar kita. Ini untuk menjawab tadi yang dikatakan, saya katakan bagaimana, ada pertanyaan Mbak Nana, bagaimana supaya kita bisa mendapatkan esensi dari meditasi itu sendiri. Karena pikiran sadar kita harus, pikiran kita harus dihentikan dulu sesaat untuk bisa mengakses sesuatu yang ada dalam diri kita, yaitu dengan cara tradisi. Makanya kalau berbicara tentang energi yang lebih dalam, ya, saya pernah bilang, meditasi yang awal itu adalah mindfulness. Setelah itu aplikasi, setelah itu baru tradisi. Tradisi itu adalah puncak dari ketika kita belajar meditasi. Karena di titik itu sebetulnya kita benar-benar nurut kepada apa yang kita yakini dalam bentuk apapun. Harus mandi dulu harus dalam mudra tertentu. Ya, atau mungkin dengan padmasana tertentu, bersila, harus lotus, semi lotus, nafasnya harus seperti ini, pranayamanya seperti ini. Nah, itu adalah cara kita untuk menundukkan nalar kita. Saya nggak nyebut pikiran sadar ya, nalar kita untuk masuk kepada tahan. Nah, menjawab pertanyaan tadi menyambung juga sudah dijawab, Mas Fuad.
mengatakan bahwa kenapa Kak tiba-tiba saya masuk ke refleks. Ketika saya diam gitu aja, tiba-tiba tangan langsung bentuk muter. Ya karena Anda sudah sering melatih. Analogi saya adalah Anda masuk di satu ruangan yang belum ada kendal, Anda pasti harus, kalau lewat sini saya harus melangkah sekian supaya saya nggak jatuh, saya harus belok, saya harus apa segala. Tapi begitu Anda sudah terbiasa, ya Anda akan jalan seperti biasa, nggak perlu memikirkan setelah ini, otomatis gitu Mas jalannya. Balik lagi, ya itu adalah repetisi. Itu Mas jawaban saya. Oke. Mudah-mudahan menjawab. Ya. Ada Izin yang mau terima kasih. menanya lagi? Monggo. Oke. Izin tanya, Ya, monggo, silakan. apakah bisa ketika meditasi itu kita melibatkan sesuatu? Contoh ini ya, air misal. Kita pakai air, taruh di dalam gelas, kemudian kita melakukan meditasi. Setelah selesai meditasi, di dalam meditasi pun kita juga melibatkan eh, suatu mantra. Misalnya kita membaca, kalau keyakinan saya, mungkin saya membaca surat tertentu lah seperti itu. Kemudian setelah meditasi, setelah kita selesai, air kita minum karena kita meyakini sesuatu yang di dalam air itu akan membawa suatu kebaikan. Itu ya. Nah, ya. Oke, saya udah tangkap esensinya. Apakah saya boleh, pertanyaannya gitu. Saya katakan sangat boleh. Anda mau buat tradisi untuk diri kita sendiri itu sangat boleh, teman-teman. Sangat boleh. Oh, tradisi model apapun silahkan. Anda mau buat katakanlah tadi yang pakai air lah segala macam. Monggo silahkan. Kuncinya satu, Anda yakin nggak dengan apa yang lakukan? Jangan karena ikut-ikutan. Itu loh tadi yang saya katakan. Ketika kita sudah punya satu keyakinan, ini pasti bisa. Enggak, pasti bisa. Ya itu boleh dilakukan. Apakah saya boleh menggunakan bacaan tertentu? Ya monggo silakan, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, silakan. Makanya kalau Anda sudah sampai pada tahap itu, Anda bisa menciptakan tradisi sendiri. Dan saya sampai detik ini, saya sangat respect dengan tradisi apapun. Saya sangat respect sekali. Karena kenapa? Belum tentu saya mampu melakukan satu tradisi yang dia lakukan, dan itu advance. Ini yang saya katakan bahwa kita harus punya satu rasa respect kepada apapun bentuk tradisi dari meditasi. Sangat boleh. Oke, terima kasih Pak. Oke. Tanya Pak Toto. Oh iya. Monggo. Ini Pak Toto terkait dengan meditasi dan bisikan hati. Jadi ada sinyal-sinyal yang saya dapatkan beberapa ya sejak meditasi rutin dengan Pak Toto. Misal 2 minggu yang lalu ketika hari Rabu, besok ini kayaknya meditasi Pak Toto kayak libur kayaknya. Ternyata Pak Toto libur. 2 minggu kemudian kayaknya ini masih libur lagi. Terus ada sesuatu yang sederhana Pak Toto ketika saya melihat sambal, ketika beli siomay, saya beli sambal kok pakai makan kok pakai sambal, nggak lama tuh sambelnya jatuh Pak Toto, nggak kemakan gitu. Terus lihat satu yang lain lagi, pegang apa itu, kok kayaknya ini nggak cocok deh. Tiba-tiba terjadi sesuatu. Nah, saya mencermati kok ada sesuatu yang baru kerentek kok nyambung. Nah, itu apa Pak Toto? Apa itu masuk di intuisi, dampak meditasi, atau seperti apa? Terima kasih, Pak. Ya. Oke. Saya rangkum aja Mas ya. Kalau kita berbicara tentang intuisi ya, bagaimana sih kita ini melatih intuisi dalam konteks kesadaran, sadar saat ini. Ya. Saya mungkin pernah memberikan satu quote, bukan quote saya. Ini quote-nya Jiddu Krishnamurti. Almarhum guru saya, Pak Yanurindra pernah mengatakan ke saya, dan itu sangat melekat di hati saya sampai detik. Quote-nya adalah seperti itu. Bagi orang yang punya hati, semua ada maksud. Tapi bagi orang yang hatinya terbuka, semua sudah benar apa. Intisari dari quote ini mengatakan bahwa kita ini percuma menilai apapun. Baik, amini apa yang kita baca. Dan di sini
berita baiknya adalah ini adalah cara bagaimana kita bisa melatih intuisi. Jadi apapun kejadiannya, apapun enak, nggak enak atau apapun sesuatu yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan, kalau kita meyakini bahwa memang harus terjadi seperti itu akan melatih intuisi. Karena di titik itu orang berbicara tentang intuisi itu artinya adalah dia sudah meletakkan alatnya dia mengakses sesuatu yang sifatnya energi yang selaras dengan semesta. Kayak saya sakit, secara manusiawi saya pasti akan mengeluh, pasti saya masih manusia, kok saya sakit. Tapi yang penting adalah kesadaran saya, oh iya ya, memang saya harus sakit. Melatih hal ini, melatih bahwa kita menghadapi apapun dalam kehidupan kita tanpa memberikan justifikasi, tanpa memberikan satu penilaian. Itu adalah cara kita untuk melatih diri kita manut dengan keselarasan semesta, yang dalam hal ini konteksnya adalah intuisi. Jadi tidak usah dimaknai. Kita ini kan sebetulnya belajar memaknai sesuatu sebetulnya kan untuk menghibur diri kita kan. Punya kerja bangkrut, ya kita berusaha memaknai itu dalam bentuk berbagai macam hal. Oh ya, mungkin saya perlu belajar. Itu masih proses memaknai. Tapi kalau kita kerja terus bangkrut, ya jadi aku kudu bangkrut, titik, selesai. Terus nggak usah kan diberikan penilaian. Saya sakit. Gitu. Aku kena sakit, aku ini. Ya memang harus seperti itu. Semakin kita sumeleh, kalau orang Jawa, semakin kita manut, itu kita akan semakin digiring kepada satu keselarasan lewat pola-pola atau pattern-pattern yang disediakan oleh semesta. Itu kira-kira. Salah satu ya makanya berbicara tentang kita ngomong dunia spiritual, dunia meditasi segala macam. Ruang lingkupnya luas, salah satunya adalah saya katakan ada hal-hal yang sifatnya filosofis yang perlu kita install dalam diri kita. Untuk kita bisa menyelaraskan tadi apa yang saya katakan, membangun belief kita untuk meyakini bahwa sesuatu bekerja dengan benar. Dan jangan sampai kita kena jebakan Batman. Jebakan Batman itu gitu. Jangan kita bingung dengan prosesnya. Bingung dengan prosesnya itu gitu. Ini sudah benar belum ya? Yang kedua, kok saya nggak dapat sensasi ini ya? Nah, itu berarti kita masih bingung dengan prosesnya. Sudahlah. Jangan terus menghakimi diri kita bahwa kalau saya meditasi ini terus suara dikit gagal itu. Gak usah wis. Kita nggak pernah tahu kok. Apakah ini yang berhasil, apakah meditasi yang kemarin, kita nggak pernah tahu. Fokuslah kepada, oh iya, terus berhasil. Ini gurung, oh iya ini gurung. Wis, ngono ya Mas, gampangan. Kalau dirangkum itu kira-kira apa? Ya, dapat Pak Toto. Terima kasih. Ya. Jadi, kalau nggak ada, mungkin nggak ada salahnya kita mulai aja ya. Kita langsung meditasi. Ya, kali sudah. ini. Kali ini saya tidak akan mulai. Saya akan berikan di depan sebelum kita memulai. Saya cukup mengatakan 1, 2, 3 di hitungan ketiga ya. Saya katakan hitungan jangan terus terpengaruh bahwa ini sugesti bukan. Bahwa kita sepakat, yuk kita mulai. Kira-kira gitu aja. 1, 2, 3. Sebelum itu, bagi yang awam maupun yang sudah melakukannya, kita sekarang berlatih tidak menggunakan penginderaan kita. Kalau yang di awal-awal saya pakai kan, oke coba dengarkan sesuatu. Enggak. Justru malah apapun yang kita dengar, cukup diamini, ada, titik. Ya, sehingga Anda jangan terjebak dengan pacaran. Tempat saya ini kurang ramai apa, ini lagu ini sudah dulu kalau ya terus sana banyak orang ngobrol segala macam. Saya nggak peduli. Gitu. Oh, saya perlu meditasi sekarang. Gitu. Sehingga yang perlu dilakukan adalah ketika kita mendengarkan sesuatu, pikiran lari kemana-mana. Cukup katakan, oke, kamu ada. Gitu. Jadi kata kuncinya itu. Ya. Ada tambahan lagi ya untuk mereduksi itu mengurangi ya gangguan-gangguan bagi yang masih lambatkanlah nafas kita. Ya.
Jadi nanti ketika saya mengatakan, oke, kita akan mulai dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3, jadi kita mulai. Apapun yang Anda dengar, rasa apapun, amini ada. Dan yang kedua adalah mulailah kesadarannya kenapa diperlambat. Titik itu aja. Mau lambatnya itu ditahan dulu. Apapun pokoknya lambat. Kita mulai masuk kepada satu pembelajaran yang lebih simpel, lebih cepat. Nah, tapi yang lebih penting adalah kita punya satu niat yang sama. Saya ingin menyelaraskan energi dari kita yang nantinya akan selaraskan semesta untuk kesehatan kita, ya, untuk kesehatan kita, untuk sesuatu yang katakanlah saat ini ada teman-teman yang mohon maaf masih sakit atau saudara masih sakit segala macam. Niatkan saja bahwa meditasi kita kali ini adalah untuk membawa sebuah kebaikan buat siapapun. Ya, kita akan lakukan ini. Saya nggak tahu waktunya berapa lama, 10 atau 50 saya nggak tahu. Kemudian saya break. Nah, setelah itu, kalau memang ada feedback dari teman-teman, jangan sibuk dengan sensasinya ya, tapi feedbacknya apapun itu. Nanti setelah itu, kita akan masuk ke sesi kedua. Sesi kedua kita akan pada fokus tentang keberlimpahan. Ya, kita akan berbicara tentang keberlimpahan, apapun bentuknya. Terus nggak perlu ngomong, waduh saya bayangin uang 1 miliar, percuma itu. Keberlimpahan, kita nggak pernah tahu keberlimpahan apa yang sebenarnya cocok untuk kita. Yang lebih tahu adalah kesemestaan. Ya, kita mulai dari yang tahap pertama. Siapkan posisi kita yang paling nyaman, dan mudranya kali ini kita pakai satu mudra, yaitu Gyan Mudra. Ini. Karena ini malam, kita pakai yang kalau siang kita pakai Jin, kita pakai Gyan. Ya, cukup diniatkan saja. Saya akan menyelaraskan energi dari kesemestaan lewat saya ke teman-teman. Yang tujuannya adalah untuk hal yang sifatnya adalah kesehatan atau apapun. Ya, siapapun mungkin yang saat ini sedang memerlukan sekali. Saudara kita, teman kita, kerabat kita sedang memerlukan. Sudah niatkan aja bahwa energinya adalah untuk kebaikan. Ya, oke, kita akan mulai. Siapkan posisi yang paling nyaman. Saya juga akan mulai. Kita akan mulai pada itu. Saya tidak akan mengatakan apapun sampai saya mengatakan bahwa itu kan tiga juga kita akan akhiri.
Apapun itulah. Nggak ada. Oke, teman-teman. Sensasinya jauh lebih panjang ya waktunya. Apa? Masa sih? Saya nggak tahu. Masuk sih, Mas? Iya, rasanya kayak panjang. Padahal saya meditasi, ya walaupun saya on cam ya karena sinyal. Tapi beneran rasanya tuh panjang banget. Gitu ya. Sensasinya kayak, iya, waktunya berhenti. Terus kayak enak, bahkan saking enaknya waktu terasa lama. Lamanya dalam artian bukan karena lama orang nunggu nggak enak, tapi lebih Iya. karena Kayak ini hanyut gitu ya. Kayak kita nggak berada di tengah. Kalau saya sih, saya bayangkannya itu kayak kita berada di tengah lautan, teduh, tapi bergoyang-goyang terus sampai kita lupa dengan keadaan kita. Ya itu yang saya bilang, ketika kita masuk dalam kondisi yang meditatif, di video saya yang terakhir di itu kalau saya katakan, kita akan mengalami kaget kalau kita akan mengalami sesuatu. Ini sensasi yang dirasakan Mbak Leli beda lagi. Ada hawa panas yang ada di perut. Itu kenapa, Pak? Ya yang pasti
kalau ada sensasi apapun itu tergantung dari asumsi yang kita punya, ya kembali asumsi yang kita punya. Tapi yang jelas fenomena-fenomena semacam itu seperti dulu yang pernah saya katakan, ada beberapa catatan dari beberapa praktisi meditasi yang mereka bisa mencermati adanya kebersinggungan kita dengan satu energi yang lain. Ya, kemarin saya bilang mungkin ada bagian kepala di sekitar leher ini tiba-tiba kayak gitu. Kemudian kita merasa geli atau apa, bukan geli apa namanya, geli atau apa, ya, kayak gitu. Salah satunya itu juga yang kalau misalkan ada di beberapa orang sensasinya biasanya malah sampai detox gitu. Detox itu menjauh ngurus apa ya, buang air yang buang air tapi yang encer gitu. Oke, iya iya. Ini ada lagi tambahannya dari Mbak Leli. Ujung jari saya seperti kayak kesemutan, itu kenapa Pak? Jari. Ujung jari. Ya itu tadi salah satunya juga itu. Tapi sekali lagi ya teman-teman ya, penjelasan dari apapun yang dirasakan oleh teman-teman yang lain jangan terus terpancing. Ya, kok saya nggak dapat sensasi itu ya? Jangan itu. Ya, jangan terpancing bisa. Ya, mungkin dari beberapa teman yang menanyakan itu, mungkin yang ingin meyakinkan apa sih? Yang jelas itu semua adalah satu fenomena di mana kita bersinggungan dengan satu orang. Kalau ditanya ini harus bagus atau enggak, tergantung dari bagaimana kita mengasumsikan. Kalau saya senantiasa apapun, meditasi bagi saya adalah sebuah kebaikan, titik, nggak ada lain. Jadi sensasi apapun itu adalah satu sensasi yang sifatnya adalah kebaikan. Kalau saya seperti itu. Ya, terima kasih. Dari Mbak Nana Andri, kalau saya terasa lebih rileks Pak, lebih enteng karena di awal tadi saya meniatkan untuk kesehatan saya. Yang biasanya kaki saya 10 menit kaku, kali ini rileks, tidak terasa sakit sama sekali. Gitu. Diamini aja Mas, Mbak. Apa ya, diapresiasi bahwa ya itulah cara kita bagaimana kita bisa berdamai dengan diri kita dalam tataran yang bukan sifatnya itu nalar. Kita diamini aja dia. Itulah cara kita untuk bersinggungan dan tetap satu keterkaitan dengan energi. Dari Om Ilya Safsoh, berpindah-pindah dari satu lokasi rumah sakit ke rumah sakit yang lain, mendoakan, memberikan energi positif ke pasien di rumah sakit. Bagus Mas, serius saya katakan. Makanya saya selantiasa apapun saya biasakan. Setiap habis menyapa saya katakan apapun itu berkahnya saya nggak. Ya itu salah satu apa ya, attitude atau sikap kita ketika kita benar-benar menjadi seorang praktisi. Dan cara lain kita harus sering melatihnya yaitu orang lain. Sebanyak mungkin siapapun ke siapapun. Karena ibaratnya kalau kita ini sudah terbiasa menjadi saluran energi buat orang lain, tentunya kita juga akan semakin dalam hidup itu ya kesplong lah. Kita akan semakin sering banyak-banyaklah mendoakan orang apapun. Memang berat bagi beberapa teman yang punya keyakinan bahwa ngapain dia mesti mendoakan dia segala macam, dia bukan saudara. Ya kalau itu yang menjadi keyakinan beberapa teman, ya monggo saya katakan. Tapi kembali saya jelaskan tentang prinsip dari meditasi di mana yoga. Ya, di mana nomor satu adalah yama. Yama itu adalah senantiasa berpikir yang positif. Nggak ada bagusnya kalau kita ini berpikir negatif. Karena itu adalah satu fundamental sikap kita. Kalau kita menggunakan pendekatan yoga, 8 bagian. Kemudian yama adalah apa? Udah nggak usah. Tapi kalau nggak sembuh gimana? Itu
Makanya kalau Anda masih mengatakan itu, berarti Anda masih fokus pada proses. Ketika berbicara proses, berarti Anda masih berusaha memikirkan caranya. Padahal kalau meditasi bukan cara. Karena cara tergantung dari keselarasan semesta. Toh juga kita butuhnya hasil, kan? Itu masalah. Oke, ini pengalaman saya sih Pak terkait dengan mendoakan orang lain. Saya sejak lama sebenarnya sebelum belajar meditasi itu ketika membeli sesuatu sama orang terus kemudian saya mengakhirinya dengan laris terus nggih Pak gitu. Selalu kayak gitu. Terus ketika memahami tentang konsep meditasi bahwa apa yang kita berikan kembalinya ke kita gitu. Tapi pada satu titik itu ada ego kok belum balik-balik ya apa yang saya doakan ya. Nah itu untuk mengatasi keusilan itu gimana Pak? Ini Mas, saya itu juga punya satu prinsip dalam sebetulnya apa yang kita lakukan sekarang itu nggak ada hubungannya dengan apa yang akan kita lakukan. Nggak ada hubungannya. Sama sekali nggak ada hubungannya. Kalau memang itu ada hubungannya dan itu memang fix pasti seperti itu. Nanti saya bilang, saya akan melakukan itu. Tapi faktanya enggak seperti itu. Artinya adalah jangan terus kita berpatokan saya akan melakukan itu, harapan saya adalah hasilnya akan seperti itu. Itu berarti Anda sudah mendikte semesta. Nah, kita ini siapa? Ya kan? Kita ini siapa? Ya. Kita ini nggak bisa, Mas. Terus kata-kata saya harus melakukan cara orang lain melakukan itu dan hasilnya. Ya itu mereka, nggak ada yang sama. Kita punya rahasia masing-masing. Kita berdua dengan semesta. Ya tugas kita memang itu. Kalaupun toh nggak dapat apa-apa ya. Tapi ingat, sadarkah itu ketika kita melakukan sesuatu, mungkin hasilnya tidak kita rasakan, atau mungkin bukan kepada kita, tapi pada orang di sekitar kita. Oke. Itu. Jadi bagi saya nggak ada hubungannya saya melakukan ini kemudian nanti akan berdampak. Nggak ada, karena nggak ada aturannya gitu. Kalau ada aturannya gitu ya saya mau ikut Mas. Siap. Ya. Jadi bagi saya gini loh, simpelnya itu. Berbuat ke orang lain itu memang seharusnya kita harus seperti itu gitu loh. Jadi bukan masalah tendensi. Jadi berbuat baik pada orang. Kenapa sih kan berbuat? Ya memang kita harus berbuat baik sama orang, Mas. Contohnya gini lah, yang paling gampang. Anda kalau di jalan raya, ada lampu merah, lampu kuning, lampu hijau, ya kan? Kalau Anda lampu hijau terus Anda melanggar, kena punishment kan? Betul kan? Tapi ketika Anda patuh, apa ya Anda dapat ijazah? Kan ya enggak, gitu loh. Ya betul ya? Oh iya, betul. Ya memang harus seperti itu, gitu loh. Anda kemana-mana harus pakai helm. Ya. Kalau Anda nggak pakai helm, ditilang. Tapi apakah setelah Anda pakai helm, terus Anda lapor ke polisi, saya pakai helm, Pak, minta hadiahnya. Makanya nggak gitu. Ya memang seharusnya seperti itu. Berbuat baik itu seperti itu. Bagi saya. Jangan karena kita ini ingin berbuat baik, karena kalau kayak gitu berarti kita ini ingin ngatur. Atau salah kita ini siapa? Kalau bisa ngatur lah, ngapain pakai gini-gini udah gitu. Ya berbuat baik itu ya memang sudah seharusnya kita itu. Nggak ada tendensi apa-apa. Oke. Nangkep. Ya teman-teman yang masih setia. Berapa orang ini? Monggo. Berapa orang? Ini totally masih 10 orangan masih. 12. Lumayan Pak. Nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Saya juga nggak bingung kok. Katakanlah 1 orang gitu. Terus nggak apa-apa. Terus kalau 1 orang kenapa? Kalau itu memberikan manfaat. Gitu. Yang penting kan itu memberikan manfaat buat orang banyak.
Toh juga teman-teman yang lain nanti bisa lihat di video saya atau apa segala macam. Toh juga mereka nggak masalah. Serius saya katakan itu. Karena saya juga bertujuan saya membuat grup kayak gini supaya saya punya grup banyak nantinya sekarang hubungannya gitu. Oke. Itu aja sih. Dan satu lagi nanti teman-teman suatu saat nggak tahu kapan ya nanti kalau kita meditasi bukan saya harus yang memimpin. Someday mungkin saya akan minta salah satu yang saya yang ikut. Mungkin di awal setelah itu saya minta siapa kita melatih. Oke. Menarik ini. Soalnya baru nemu esensinya. Oh, nggak ada hubungannya ya tentang itu ya. Iya Mas, kalau ada hubungannya kan enak Mas. Iya kan? Apakah orang kalau sudah lulus sekolah S2, S3 hidupnya pasti akan enak? Belum tentu lah. Gitu. Kalau ada kayak gitu ya mending saya sekolah S3 Mas daripada repot-repot tulis buku buat lembaga NLP dan kawan-kawan. Ya kan? Nah itu paling males sekolah. Ya karena apa ya? Ya dalam beragama pun kan selalu diajarkan itu titik poin yang akhirnya kita berharap itu kan bahwa ketika Anda berbuat baik, orang lain dan semesta akan berbuat baik kepada Anda lah, kayak gitulah. Tapi ini baru dapat di sesi meditasi kali ini bahwa oh nggak ada hubungannya tentang itu ya, emang itu harus aja gitu. Kalau kayak gitu kita stres Mas. Karena kita udah berbuat baik kok gak oleh-oleh hasilnya gitu. Sumpah mana Ya. Lalu bapak gitu. Terus mau emang kenapa kalau nggak dapat gitu. Ya tapi berbuat baik itu ya sudah seharusnya. Bukan terus berbuat baik kita dapat piala, dapat piagam, nggak ada hubungannya gitu. Ya memang kita harus berbuat baik, kita harus waras. Izin tanya Pak. Ya monggo. Terkait pertanyaannya Pak Fuad tadi, bagaimana dengan adanya karma baik dan juga karma buruk? Nanya ke siapa ini Pak? Ke saya atau ke Mbak? No, Pak Toto. Dari Mbak. Oh ke saya, masalah karma. Terkait dari pertanyaannya Pak Fuad tadi, otomatis kalau kita melakukan sesuatu hal yang positif ya lakukan saja kan seperti itu ya. Iya. Ya harus lakukan. Tapi kalau Anda melakukan sesuatu hal yang tidak baik, ada dampaknya. Titik. Kayak tadi udah saya bilang analoginya. Kita nggak pakai helm, ditilang. Kita nggak besar lampu merah, ditilang. Tapi apakah kalau Anda lampu hijau baru jalan, terus Anda mau minta penghargaan ke polisi, atau Anda pakai helm, terus Anda minta hadiah? Kan ya nggak gitu. Dia memang harusnya seperti itu. Mungkin nabrak keyakinan dari kita masing-masing. Tapi itulah yang saya yakini. Sekali lagi ya. Saya tidak ingin meracuni teman-teman. Kalau Anda tanya ke saya, jawaban saya seperti itu. Dan saya akan menjawab dengan jujur apapun yang saya rasakan, apa yang saya lakukan. Kalau tidak berkenan, ngapunten saya mohon maaf. Tolong refleksikan. Inilah pentingnya kenapa ini kita seketika. Cobalah untuk tabrakkan ke diri kita. Supaya Anda menemukan esensinya. Jangan hanya jarini, katanya. Jangan percaya itu. Dunia orang lain nggak sama dengan saya. Someday Anda akan menemukan apapun bentuk filosofi hidup Anda akan. Itu Mbak. Saya. Jadi kalau berbicara tentang karma, ya saya tidak mau berbuat jelek pada orang lain. Tapi kalau berbuat baik ya sudah seharusnya saya berbuat baik. Hasilnya apa? Nggak ngerti. Apakah besok lusa, apakah ke saya ke orang lain? Saya nggak ngerti. Oke, ya Pak, makasih. Lagi? Ada? Oke, dah. Kalau nggak mau ada, melanjutkan Pak? Oh lanjut. Tadi kan saya bilang sesi kedua kita berbicara tentang keberlimpahan. Ya. Oke, siap. Nah, aturannya sama seperti tadi. Ketika saya mengatakan 1, 2, 3. Sekali lagi ya 1, 2, 3 jangan terus ulangi. Bukan itu. Kita mulai dengan cara baru. Karena kita nggak ketemu on site, ya ketemu langsung. Kalau ketemu langsung mungkin saya ngambil posisi gini ya udah. Karena ini kan sifatnya kan
online. Jadi saya berikan aba-aba lah. Nah kali ini kita berbicara tentang kita skupnya adalah temanya adalah tentang kegelipahan, ya, tentang kegelipahan. Jangan terus bingung hasilnya kapan. Turun depan apa? Ya, yang penting adalah latih kita untuk meditasi ini menjadi satu gaya hidup kita. Karena Meeting cara juga ini dia. karena dengan cara seperti itulah kita ini akan mau membangun satu. Nah, seperti di penjelasan saya di video yang di Zoom yang sebelumnya, kita akan menggunakan satu mudra, namanya kubra mudra atau kubera, K-U-B-R-A atau K-U-B-E-R. Nah, gini. Nanti kita samakan. Kalau tadi kita pakai Gyan mudra, sekarang kita pakai kubra mudra. Nggak usah dipikirkan. Kita akan meniatkan dan mengizinkan untuk keselarasan energi semesta yang dalam hal ini melalui saya untuk bisa selaras dengan kampanye siapa kita latih kita memiliki sikap, ya. Oke. Mudranya seperti ini, ya, tetap seperti ini sampai selesai nanti. Saya akan menggunakan teman-teman untuk memulai saja. Setelah itu lepaskan. Jadi, kalau ada sesuatu, pikiran, perasaan, perasaan atau apa pun cukup angin. Itu adalah tetap dengan kesadaran nafasnya. Selama berapa kali, monggo silakan. Apakah ditahan atau keluarnya atau masuknya yang pelan. Yang penting lama. Oke? Jadi silakan pada posisi yang memang bertanda paling nyaman.
Gimana teman-teman? Feedbacknya ini sesi terakhir ya. Saya. Oke. Nah, Oke, katakan. Bermeditasi dengan cara yang berbeda-beda.
Nggak ada. Oke, saya mau mewakili Mas Ade. Ayo, buat silakan kalau mau nanya atau mau yang satu, biar ada interaksi itu. Kalau ini badannya lebih hangat, terasa sebadan. Sebadan atau Ya, beneran hangat. Ya, jujur aja sebelum sesi meditasi malam ini perut saya kembung parah. Ini clear. Nggak tahu. Waduh. Kembung tapi habis ya ini barusan perasaan tadi kembung deh. Kok ini enggak ya? Ya, Ya teman-teman yang lain mau ngasih feedback monggo. Ya teman-teman monggo. Ini udah jam 10. Oh, ini Mbak Nana Andri mengatakan bahwa ada rasa lebih berat di saya. Kaki saya di akhir sedikit lebih kaku. Nah, sensasinya beda dengan yang tadi ya Pak. Itu kenapa kira-kira Pak? ya kalau jawabannya kenapa mungkin gini. Ada satu energi ya. Kalau maksudnya itu gini. Ada satu energi yang kadang-kadang kita ini cocok, kadang-kadang enggak. Ya, kadang-kadang cocok, kadang-kadang enggak. Mungkin bisa jadi ketika tadi saya mengatakan yang pertama tentang konteks ketuhanan kesehatan, jadinya lebih baik. Tapi ketika ngomong keberlimpahan kok nggak seperti itu. Nah, itu yang saya katakan tidak sesuai. Ya, nanti kalau seperti itu apa yang terjadi? Jangan lupa teman-teman, masih ada satu kebiasaan yang harus kita lakukan, yaitu grounding. Ketika mendapati diri kita dalam kondisi yang tidak nyaman, dalam taraf atau tempat taraf, dilakukan. Ingat kan? Oke. Oh iya betul. Apapun ya, namanya kita ini nggak bisa lah terus milih kalau ini pasti ya kadang-kadang ya balik lagi lah teman-teman, kita ini nggak bisa ngatur semesta, cuma setidaknya dengan kita menggunakan mudra tadi itu adalah tadi yang dulu ini adalah hasil katakan yang juga frekuensi, kita kunci frekuensi kita di frekuensi ini untuk laksanakan energi. Tapi misalkan nanti saya kalau melihat, saya nggak tahu, ini kita adalah satu proses untuk sesuatu yang lebih baik, yang dari sisi yang lain kita kemudian kayak kebahagiaan apapun. Oke. Ini dari Mas Ilyas Afsoh. Ada sensasi enjoy, seperti selayaknya menjelajah. Melihat seolah-olah saya ada di sekitaran Ka'bah. Tapi di sisi lain ketika momen kedua, saya merasa pindah lokasi. Di situ ada pendeta bagi-bagi sesuatu. Jadi kayak time traveler. Modelnya Mas Ilyas tuh penjelajah banget. Sekali lagi teman-teman, seperti itu adalah pengalaman pribadi ya. Jadi kita sekali lagi kita harus respect dengan apapun yang dikatakan orang. Saya pun juga akan seperti itu. Bahwa setiap orang punya pengalaman. Pernah. Oke.
terima kasih. Udah, Oh, nggak ada feedback lagi. Dah, udah ya. sepertinya dicukupkan. Oke, Oke. ya, Nah, siap. sebelum nantinya ditutup sama Mas Fuad, sekaligus saya tutup ya Mas ya. Gimana? Oke, siap. Iya. Oke. Iya, Nah, siap. sampai yang artinya saya tutup itu adalah saya matikan recordnya. Ya, Oke, pada akhirnya teman-teman saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang masih setia, dan bukan berarti bahwa teman-teman yang lain yang grup juga datang di Maxim kali ini, mereka pun juga tetap mendapatkan berkah. Ya, kita nggak tahu halangan seseorang atau apapun itu, kita tidak perlu justifikasi. Yang lebih penting adalah niatan kita untuk berbuat baik buat orang lain. Ya, semoga ini memberikan dampak yang baik. amin. Dan kita akan ketemu lagi nanti di depan hari Kamis. Ya, dan untuk rekamannya nanti akan saya upload seperti biasa di YouTube. Saya nggak tahu karena saya nggak berada di rumah, apakah saya uploadnya malam ini atau besok atau kapan, saya nggak tahu. Ya, segera mungkin setelah teman-teman yang lain yang tidak bisa gabung bisa menikmati atau mendapati manfaat. Ya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua atas niat dan sampai bisa berjalan baik. Dan terima kasih Mas Fuad sudah memfasilitasi. Ya, Saya siap. mohon maaf sekali Sama-sama. lagi kalau sempat ada halangan, kendala, atau bahkan mungkin sesuatu yang terucap dari saya yang mungkin tidak cocok atau tidak terkenal. Saya lagi ya. Oke, siap. Sampai Siap. ketemu di sesi berikutnya, dan saya akan